Pada tahun 1960-an, pemerintah Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Saud bin Abdul Aziz melakukan proyek ekspansi pertama Masjidil Haram. Salah satu bagian penting dari proyek ini adalah pembangunan lantai tawaf pertama yang berdampak pada perubahan akses ke sumur Zam-Zam. Pembangunan lantai tawaf pertama pada tahun 1960-an meliputi, pertama, perluasan area tawaf. Sebelumnya, area tawaf hanya berupa tanah dan batu alam, tanpa lantai marmer yang luas. Pada tahun 1961, lantai tawaf pertama kali diperkeras dengan marmer untuk meningkatkan kenyamanan jamaah. Sumur Zam-Zam tetap terbuka, tapi mulai dikelilingi oleh struktur pelindung. Kedua, pembangunan ruang bawah tanah sumur Zam-Zam. Karena perluasan lantai tawaf, pada tahun 1964, akses ke sumur Zam-Zam dipindahkan ke ruang bawah tanah, yang dapat dicapai melalui tangga khusus. Lubang permukaan sumur Zam-Zam dipindah ke ruang bawah tanah sedalam 2,5 meter. Jamaah masih bisa turun ke area sumur untuk melihatnya dan mengambil air secara langsung. Ketiga, peningkatan kapasitas jamaah. Dengan adanya lantai tawaf yang lebih luas, kapasitas Masjidil Haram bisa menampung lebih banyak jamaah haji dan umroh. Sejak itu, jamaah bisa melihat sumur Zam-Zam melalui ruang bawah tanah yang memiliki tangga akses. Sebagaimana dapat disaksikan dalam video lengkap berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Saat ini, sumur Zam-Zam di Masjidil Haram tidak bisa lagi dilihat oleh umum karena areanya tertutup. Sejak tahun 2003, sumur Zam-Zam tidak bisa diakses langsung oleh jamaah. Pemerintah Arab Saudi melakukan proyek modernisasi dan renovasi sumur Zam-Zam sebagai bagian dari perluasan Masjidil Haram. Tahapannya sebagai berikut. Tahap pertama, penutupan akses langsung ke sumur Zam-Zam pada tahun 2003. Sebelumnya, jamaah bisa turun ke ruang bawah tanah melalui tangga untuk melihat sumur Zam-Zam dan mengambil airnya. Pemerintah menutup akses tersebut untuk memperluas area tawaf dan mencegah kepadatan jamaah. Di bawah kepemimpinan Raja Fahd bin Abdul Aziz, Masjidil Haram mengalami perluasan terbesar dalam sejarahnya untuk menampung jumlah jamaah yang terus meningkat. Proyek ini mencakup ekspansi area masjid, penambahan infrastruktur modern, dan peningkatan fasilitas bagi jamaah. Penambahan sayap baru di bagian barat dan timur masjid meningkatkan daya tampung hingga 1,5 juta jamaah. Pembangunan lantai atas dan balkon memungkinkan lebih banyak ruang untuk ibadah. Renovasi interior dengan ornamen Islami, kaligrafi Al-Quran, dan pencahayaan modern. Perluasan area matof atau tempat tawaf untuk meningkatkan kapasitas jamaah yang bisa bertawaf secara bersamaan. Pemasangan marmer putih khusus yang tetap dingin meskipun terkena sinar matahari langsung. Dibangun gerbang Raja Fahd yang menjadi salah satu pintu masuk utama Masjidil Haram. 2 menara tambahan didirikan, menambah jumlah total menara masjid menjadi 9. Instalasi sistem pendingin raksasa untuk menjaga suhu dalam masjid tetap sejuk. Pemasangan eskalator dan lift memudahkan akses bagi jamaah lanjut usia dan disabilitas. Peningkatan sistem suara dan pencahayaan untuk meningkatkan pengalaman ibadah. Pembangunan jalan-jalan baru, terowongan, dan jembatan untuk mengurangi kemacetan di sekitar Masjidil Haram.
pembangunan tempat parkir bawah tanah untuk mengakomodasi kendaraan jamaah. Tahap kedua, renovasi besar tahun 2010, yaitu pembersihan dan filtrasi sumur Zam-Zam, prosesnya sebagai berikut. Pertama, pengosongan air sumur. Sebelum pembersihan dimulai, air di dalam sumur Zam-Zam dikurangi atau dikosongkan sementara dengan menggunakan pompa khusus. Ini dilakukan untuk memberikan akses yang lebih baik ke dasar sumur dan memungkinkan inspeksi menyeluruh. Kedua, inspeksi struktur sumur. Setelah air dikurangi, tim ahli yang terdiri dari insinyur dan teknisi masuk ke dalam sumur untuk memeriksa kondisi dinding sumur, bebatuan sekitarnya, serta sumber mata air yang mengalir ke dalam sumur. Mereka mencari adanya endapan, kotoran, atau gangguan lain yang bisa mempengaruhi aliran air. Ketiga, pembersihan dasar dan dinding sumur. Lumpur, pasir, dan sedimen yang mungkin mengendap di dasar sumur dikeluarkan menggunakan alat vakum dan pompa khusus. Dinding sumur juga dibersihkan untuk memastikan tidak ada lumut atau gangguan biologis lain yang bisa mempengaruhi kejernihan air. Teknologi modern seperti kamera bawah air digunakan untuk memastikan semua area telah dibersihkan dengan baik. Keempat, filtrasi dan sterilisasi. Setelah proses pembersihan fisik selesai, sistem filtrasi dan sterilisasi diterapkan untuk memastikan air yang keluar dari sumur tetap murni. Beberapa metode yang digunakan adalah filtrasi mekanis, air dialirkan melalui beberapa lapisan filter untuk menghilangkan partikel kecil. Kemudian, sterilisasi UV. Sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme yang mungkin ada di dalam air. Selanjutnya, pengujian laboratorium, sampel air diambil dan diuji secara berkala untuk memastikan air Zam-Zam bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi. Kelima, pemulihan dan pengisian kembali air. Setelah proses pembersihan dan filtrasi selesai, air dari mata air asli kembali mengalir dan memenuhi sumur. Proses ini dilakukan secara alami tanpa bahan kimia tambahan agar kemurnian air Zam-Zam tetap terjaga. Keenam, distribusi dan pengawasan berkelanjutan. Air Zam-Zam kemudian dialirkan ke berbagai titik distribusi di Masjidil Haram, serta dikemas dalam botol khusus untuk jemaah haji dan umroh. Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan sistem pemantauan otomatis yang terus mengawasi kualitas air dan memastikan bahwa aliran air tetap stabil. Dan dibangun pusat distribusi air Zam-Zam di Kudai Mekah untuk memastikan pasokan tetap lancar. Pusat distribusi air Zam-Zam di Kudai Mekah adalah fasilitas modern yang dirancang untuk memastikan bahwa air Zam-Zam dapat didistribusikan dengan aman, higienis, dan efisien kepada para jamaah haji, umroh, serta penduduk setempat. Dikelola oleh proyek Raja Abdullah untuk air Zam-Zam atau King Abdullah bin Abdulaziz Zam-Zam Water Project. Pusat distribusi air Zam-Zam ini memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan suplai air Zam-Zam. Terletak di Kudai, sekitar 4 km dari Masjidil Haram, pusat distribusi air Zam-Zam ini memiliki lokasi strategis untuk melayani jamaah yang ingin mendapatkan air Zam-Zam dengan lebih mudah. Fasilitas ini mampu menampung ribuan liter air Zam-Zam setiap harinya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama saat musim haji dan umroh. Air Zam-Zam yang diambil langsung dari sumurnya di Masjidil Haram dikirim ke pusat distribusi ini melalui pipa bawah tanah khusus sepanjang 4,5 km untuk menghindari kontaminasi. Di pusat distribusi, air Zam-Zam melalui proses penyaringan modern dan canggih. Air Zam-Zam dikemas dalam galon 10 liter yang telah disterilkan dan siap didistribusikan. Proses pengisian galon dilakukan menggunakan mesin otomatis untuk memastikan kebersihan dan efisiensi. Setiap hari, ribuan galon air Zam-Zam didistribusikan kepada penduduk setempat, jamaah umroh dan haji. Jamaah yang ingin mengambil air Zam-Zam dapat mengunjungi pusat ini dengan membawa identitas resmi, terutama selama musim haji. Sistem antrian elektronik diterapkan untuk menghindari kerumunan dan memastikan pelayanan lebih cepat. Area parkir luas tersedia bagi kendaraan pribadi maupun bus yang membawa jamaah. Tersedia juga layanan pemesanan online untuk mempermudah akses air Zam-Zam bagi penduduk lokal. Pusat distribusi ini memiliki tim khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin. Teknologi pemantauan real-time digunakan untuk memastikan suplai air Zam-Zam tetap stabil dan aman untuk dikonsumsi. Pihak berwenang melakukan uji laboratorium berkala untuk memastikan kemurnian dan bebas dari kontaminasi. Tahap ketiga, proyek besar penutupan area sumur Zam-Zam pada tahun 2017 sampai 2018.
Dilakukan penggalian selebar 30 meter dan kedalaman 8 meter untuk membersihkan area sekitar sumur, pembangunan saluran air bawah tanah baru untuk mengoptimalkan aliran air Zam-Zam, serta area sekitar Ka'bah diperluas untuk meningkatkan kapasitas tawaf. Sumur Zam-Zam kini dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat dan hanya dapat diakses oleh tim khusus. Sejak proyek ini selesai, air Zam-Zam tetap tersedia dalam jumlah besar dan dapat diakses melalui dispenser serta tempat penampungan resmi yang disediakan di Masjidil Haram dan pusat distribusi di Mekah. Pemerintah Arab Saudi memiliki kebijakan tidak menjual air Zam-Zam karena air ini dianggap sebagai anugerah suci yang diberikan Allah kepada umat Islam. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa alasan utama, baik dari segi agama, spiritualitas, maupun tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemurnian dan distribusinya. Pemerintah Arab Saudi, melalui proyek Raja Abdullah untuk air Zam-Zam, bertanggung jawab atas pembersihan, penyaringan, dan distribusi air Zam-Zam. Air Zam-Zam dibagikan secara gratis kepada jamaah haji dan umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, serta di pusat distribusi resmi. Biaya yang dikenakan di pusat distribusi bukan harga jual air Zam-Zam, tetapi hanya untuk biaya operasional, botol, dan distribusi guna memastikan air tetap tersedia dalam kondisi terbaik. Jika air Zam-Zam dijual secara bebas, ada potensi penyalahgunaan dan pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus di mana air Zam-Zam palsu dijual di berbagai negara dengan kualitas yang tidak terjamin, sehingga pemerintah Saudi membatasi distribusinya agar tetap murni dan aman untuk dikonsumsi. Setiap jamaah haji dan umroh juga mendapat jatah air Zam-Zam dalam kemasan resmi secara cuma-cuma setelah menyelesaikan ibadah mereka. Pemerintah Saudi melarang ekspor besar-besaran air Zam-Zam untuk mencegah eksploitasi komersial. Air Zam-Zam hanya boleh dibawa dalam jumlah terbatas oleh jamaah yang kembali ke negaranya sebagai oleh-oleh pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan.